Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema atau modul yang diinginkan oleh panitia DKM Masjid Muharram, yaitu tentang konsep rumah dan hubungan bertetangga menurut Islam. Sebenarnya ini tidak terlepas dari individual kita dan masyarakat kita. Individual berarti itu perorangan. Kehidupan itu dimulai dengan individual kita, pribadi, person. Tidak langsung mengatakan masyarakat. Ini sudah ada, saya pakai saja metode andragogi di sini ya. Tentu sudah bisa semua baca, buka ayat-ayat, kita sudah tulis ayatnya, nomornya, tinggal ditelaah lagi nanti di rumah. Jadi saya hanya memberikan komentar. Sebelum kita berbicara tentang masyarakat, kalau kita bilang tetangga itu masyarakat, sebelumnya itu kita harus syakhsi. Asyakhsi itu adalah pribadi. Maaf, ini mata saya agak kemarin dari wilayah musim dingin gitu, dari Eropa kemana gitu, keliling-keliling. Itu mulai dari hati kita, mulai dari person kita sebenarnya. Nah, inilah nanti yang keluar berkomunikasi, interaksi dengan orang lain. Jadi selalu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi olehnya itu, kemudian orientasi kita itu adalah tentu ketika kita mengatakan hubungan sosial kita, maka itu tidak lepas dari pengertian ibadah. Kita harus kembali kepada rujukan awal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, misalnya. Tidaklah diciptakan manusia dan jin manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka orientasi pergaulan-pergaulan kita itu mulai dari pribadi kita, orientasikan menjadi nilai ibadah. Sekali lagi bermula dari pribadi sini. Ya. Itulah sebabnya ketika kita mengatakan kehidupan, tidak ada orang yang hidup sendirian. Yang ada itu siap hidup bersama-sama. Yang ada siap hidup bersama-sama. Karena tidak ada orang yang hidup sendirian. Ya. Oh, lahirnya beberapa kehidupan, pengalaman kehidupan kita. Apa yang disebut dengan syakhsi tadi itu. Perilaku pribadi kita itu. Kemudian manzili. Nah itu. Manzili itu artinya ada tempat kita untuk kita hidup bersama-sama di keluarga, ataukah hidup sendirian, ada tempat, alamat, ada jelas kita punya tempat. Itu disebut dengan manzili atau bait. Banyak sekali bahasa Arabnya itu. Kalau kita sudah mengatakan tempat, kadang disebutkan bait, ya. Bait itu artinya rumah. Maksudnya adalah ini rumah kita, tempat beristirahat kita. Itu yang pertama dulu kita di hati kita. Jadi masing-masing kita punya bait, kita punya ke rumah gitu. Sehingga kalau kita tarik ke Arabnya ini, bahasa ini, banyak istilah-istilah bait, ya, banyak
bait, istilah-istilah ini dalam di ayat, misalnya inna auhanal bait al-buyut la baitul ankabut, misalnya rumah. Jadi bait ini adalah tempat istirahat kita pribadi jadinya. Sekalipun di dalam itu kita mempunyai kehidupan yang menyenangkan. Nah, itu namanya bait. Kalau kita biasa tuh mengartikan itu, baiton itu artinya terambil dari baita, buyut, bait, bata, gitu ya, biasa orang pada menginap, tempat tidur, menginap. Jadi bata, yabitu, baitan itu. Itu bahasa Arabnya itu menginap, itu bata atau tidur di rumah, nyenyak, bata itu namanya. Itu yang menjadi baitan. Jadi tempat kita senang, istirahat gitu. Nah ini artinya ini pribadi. Nanti kan kita keluar berkomunikasi pada tetangga itu. Maka arti daripada yang kedua baitat itu adalah manzil. Tempat, manzil itu tempat juga. Rabbi anzilni manzil mubarak wa anta khairul munzilin. Di Al-Quran ada manzil, istilah itu. Nah, orientasinya adalah tempat ini juga adalah merupakan satu tempat kehormatan kita. Jadi samping tadi itu kita istirahat penuh gitu kan, sama keluarga, ya lengkap. Di situ ada tempat tidur, di situ ada kita bisa makan apa begitu, masya Allah. Ada kursi, ada apa sebagainya. Kemudian kita menerjemahkan lagi tempat itu menjadi manzil. Sehingga itu yang dikenal di Arab itu jarang-jarang bait itu. Yang ada itu manzil. Hanya kita misalnya Pak Ibnu misalnya, ya kan, mau tulis rumah saya, itu kebanyakan tulis itu manzil Ibnu. Rumah, artinya rumah di sini tempat saya di sini. Dan apa orientasinya adalah kami siap berkomunikasi dengan kalian silakan datang menjadi tamu begitu. Demikian pula kita sebaliknya, kita datang juga berkomunikasi seperti itu. Jadi satu kesatuan itu artinya rumah itu kadang memang prinsip awalnya itu adalah rumah pribadi. Dan ketenangan di dalamnya juga berfungsi sebagai manzil. Artinya kita siap menerima komunikasi dari tetangga-tetangga. Sehingga di rumah itu maaf nih, mungkin hanya 3 isinya saja atau 4 ya. Jarang-jarang sekarang orang isinya 5 ya. Mungkin 4 ya 3 kali ya, apalagi kalau anaknya udah kerja semua gitu ya. 2 lah gitu kan. Misalkan 3, 4. Itu tetap saja itu kursi kita tuh beberapa itu. Berapa kursi di rumah? Kursi di rumah. Saya kira tidak 2, tidak 3 ya. Mungkin lebih itu. Apalagi namanya piring ya. Mungkin banyak tuh piring. Meja makannya lebar kali itu ya. Sendok Pak Arman. Berapa sendok di rumah? Banyak ya. Itu untuk siapa? Kalau untuk tuan rumah saya sendiri kan cukup berapa aja. Jadi langsung aja aplikasinya ya kehidupannya gitu. Nanti ini bisa dipelajari sendiri itu, dibuka-buka nanti dulu. Itu bisa hanya beberapa saja. Tetapi orientasi di sini manzil kita di sini adalah memang ada satu kehormatan. Menghormati tamu nanti, menghormati tuan rumah kita nanti. Demikian pula sebaliknya. Sehingga bisa saja nanti tamu itu nanti masuk duduk di kursi kita. Nah, kita sudah siapkan. Kita makan yang kita sudah piring sudah banyak. Kan begitu ya? Jadi hakikatnya adalah kehidupan ini adalah memang wajib mau tak mau harus berkomunikasi sama orang lain. Sehingga rumah kita itu juga menjadi satu terbuka untuk menjadi tamu yang datang. Kita pun juga sebaliknya seperti itu. Nah, itu keduanya.
Kemudian awal tadi itu rumah, kemudian bait, manzil. Tentu kita di dalam komunikasi itu lebih luas lagi nanti, karena kita tidak hanya tinggal di rumah terus, enggak. Apa tinggal di rumah terus, Bapak? Rumah tinggal terus gitu, pagi lagi, sore lagi. Enggak bermasyarakat. Itu ya secara alami tidak seperti itu. Tetapi memang ini adalah mempunyai satu wawasan nanti. Ada tetangga kita kan, gitu. Sehingga disebut ini namanya dar, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Komunikasi. Jadi tadi itu adalah bait, kemudian ada manzil tadi itu. Kemudian dar tadi itu rumah lagi. Itu sudah kelihatan itu. Banyak rumah berjejer-jejer gitu ya. Banyak rumah berjejer-jejer, banyak kita hidup berkomunikasi, banyak di situ ada pasar di situ. Di situ ada sekolah di situ. Ada lapangan mungkin. Ada. Ini namanya dar ini. Nah, di sini harus siap. Kita harus tahu bahwa memang masyarakat kita harus hidup seperti itu. Maka pendidikan pun juga seperti itu. Ada disebut misalnya al-manziliyah, pendidikan di rumah tadi itu. Madrasah al-manziliyah, pendidikan di rumah. Anak kita dididik di rumah, dibiasakan menerima tamu, dibiasakan berkomunikasi dengan orang tua dan anak, kemudian nanti akan keluar juga berkomunikasi dengan yang lainnya, tetangga. Kan begitu? Nah, ini yang disebut madrasah al-manziliyah, madrasah pendidikan di dalam rumah itu. Jadi memang harus jadi tidak lepas daripada komunikasi orang lain. Tidak bisa kita sendiri. Nah, kemudian lepas dari manziliyah tadi itu ada disebut dengan madrasah al-madrasiyah, pendidikan sekolah. Lagi-lagi ini di wilayah ini. Jadi pendidikan di rumah, kemudian ada pendidikan di sekolah. Ini sudah ajariyah, ini sudah tetangga-tetangga, ini sudah luas lagi. Nah, itulah sehingga sedikit-sedikit itu merupakan satu komunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah madrasah al-ijtimaiyah, pendidikan bermasyarakat. Nah, ini tadi mirip-mirip kalau kita sudah mengatakan daerah. Artinya kita sudah ada komunikasi dengan orang lain, rumah yang lain. Mencakup secara umum. Jadi bait itu masih itu lebih luas, yang lebih luas itu adalah dar. Itu bahasa yang biasa menjadi sebetulnya sudah terambil itu menjadi bahasa Indonesia. Dairah. Apa? Daerah ya? Daerah tingkat 2, apa itu bahasanya? Daerah. Itu artinya wilayah luas tuh. Itu terambil dari kata-kata dar itu. Daerah. Daur itu biasa kita dengar daur ulang ya. Berkomunikasi dengan berulang itu. Nah, alhasil bahwa kehidupan ini adalah bagaimana kita mensikapi sehingga kehidupan tadi ini, ia namanya bait, ia namanya manzil, ia namanya daerah, itu harus kita ada di sana. Nah, lahirlah yang disebut dengan etika bermasyarakat, berkomunikasi. Nah, kalau kita sudah mengatakanlah berkomunikasi, itu sudahlah menjadi satu etika atau akhlak. Sehingga di Al-Quran banyak sekali, hadis-hadis diterangkan banyak sekali. Man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang akan memberikan, siapa yang beramal saleh, laki-laki itu perempuan, akan diberikan pahala yang berlipat ganda misalkan. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, lahirlah yang disebut dengan akhlak-akhlak antar bertetangga. Sehingga kita angkat salah satu hadis di sini. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, saya sengaja tidak menulis lafadznya
Karena ini nanti takut ini menjadi lembaran-lembaran ini. Jadi cukup saya dengan sopan mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya. Saya tulis yang artinya. Karena kalau saya tidak tulis yang artinya itu keliru saya. Karena tidak pernah Rasulullah berbahasa Indonesia. Gitu kan? Yang artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gitu kan? Jadi ini adalah hadis. Siapa? Adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa matannya? Ada apa bunyi hadisnya? Kita sudah terjemahkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kalau teks A aslinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu asli ayatnya. Artinya kita bisa baca di sini. Siapa yang sekilas ayat ini ayat akhlak. Ya? Iya kan? Akhlak, falyukrim, menghormati tadi itu. Tapi sesungguhnya Rasulullah SAW mengawali man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman? Ataukah secara kaku sedikit, man kana, siapa yang telah beriman? Kana itu artinya telah, itu fil madi ya. Man kana yu'minu billahi, siapa yang telah sudah beriman, yang beriman, atau yang bahasa biasanya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Apa sambungan ayatnya, hadisnya? Falyakul khairan. Katakanlah yang, atau berbahasalah, atau berbicaralah, atau katakanlah, kamu gitu, khairan. Berbicaralah dengan, berkatalah dengan baik. Jadi ini sudah ada komunikasi berkata dengan baik. Ini realisasi. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan gitu. Ini realisasi dari beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kita kepada hari akhirat. Tentu pertanyaan kedua, kok cuma dua gitu? Rukun iman berapa? Iya, betul. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir itu bil khairi yukhadu qalbi wa syarr. Ini adalah taksir. Seolah bermakna di sini bahwa mangkana, kalau ada papan tulis, mangkana yu'minu billah. Siapa yang beriman kepada Allah? Wa man kana yu'minu bi wa malaikati, yu'minu billahi wa malaikati. Dan siapa yang beriman kepada Allah, dan siapa, seolah-olah begitu. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa beriman kepada malaikat. Siapa beriman kepada kitab-kitab Allah. Kan begitu? Seolah-olah seperti itu. Maka ini adalah bicara tauhid. Sehingga muncullah yang disebut dengan orang beriman itu, mukmin itu kan berakhlak. Gitu. Apa akhlaknya? Adalah hendaklah dia berkata baik atau diam. Diam ini sama, bukan diam biasa ini. Nanti kita jelaskan. Mesti kasih itu. Tanda kutip. Berkata baik. Apa ya, sepanjang-panjang namanya berkata baik, yaitu apa yang disebut berkata baik? Aplikasinya kita kan banyak, mungkin nasihat, berkata baik kan ya. Mungkin komunikasi silaturahmi, kangen-kangenan, berkata baik itu namanya semua. Mungkin kita komunikasi kita antar lama tak ketemu, kita berbicara komunikasi yang menghidupkan suasana, kamu gitu kan? Nah, seperti itu. Maka selanjutnya adalah
Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, auliyasmut, ataukah diam. Diam itu artinya menguasai emosional kita, menguasai suasana kita. Yang kita ungkapkan talafut di sini adalah hal-hal yang bermanfaat. Begitu maksudnya diam itu, bukan sekedar diam, bukan mendiamin orang maksudnya itu, kan? Yasmut itu artinya tahu, itu kita berbicara banyak bahasa-bahasa yang boleh keluar, yang menjadi baik apa-apa begitu kan. Tetapi ini harus di manage. Dia diam, saya lebih mengerti, paham di situ adalah yasmut itu adalah memanage bahasa itu yang nyambung kira-kira untuk menghidupkan suasana, sama gitu. Ya. Jadi bukan sekedar suruh diam aja. Kalau tidak bicara baik, diam aja. Kalau diam kadang-kadang kan juga diam. Kenapa diam? Mungkin kita kan bukan begitu. Jadi bedakan yasmut dengan yasmut. Itu yasmut itu artinya diam. Tetapi kita mau memanage. Ya, mungkin kapan lagi ngomongnya pas, kapan lagi ini, kapan seperti itu. Yang kedua, siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarah. Jadi artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Hormat. Ya. Falyukrim. Jadi yukrim itu saya mau gali sedikit kenapa pakai falyukrim di situ. Dari karima itu menjadi karim, itu menjadi Allah, innallaha karim, al-karim. Yukrim di sini. Jadi antara tetangga-tetangga itu harus memang bernilai atau berkesan karim. Karim itu apa artinya ya? Bukan sekedar baik itu, tetapi baik itu, karim itu adalah artinya kalau ada kebutuhan tetangga itu kita kasih. Misalnya mau pinjam itu kita kasih. Itu karim itu. Karim, seseorang itu bersifat karim itu artinya suka berbagi, ya itu karim itu sebenarnya itu. Nah, dia bukan sekedar baik. Nah, itu. Kalau baik kan bahasa Arabnya banyak itu kapan. Ihtiram, karim, khair, banyak sekali. Tapi ini falyukrim, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Artinya berkomunikasi dengan baik, saling kebutuhan itu menjadi satu saling memahami. Artinya hidup suasananya di situ. Ada kurang kita selabil. Kalau kita baca-baca hadis banyak sekali itu. Tetangga misalnya kita memasak atau apa, kemudian kita berkomunikasi, berkomersial dan sebagainya seperti itu. Akhir ya, tetangganya dan barang siapa yang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, ya. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia menghormati dhaifah, tamu. Nah, jadi hadis ini satu kesatuan adalah bernilai akhlak, tetapi kita lihat dari muarah dari awal hadis ini mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Setidaknya ada 3 indikator di sana yang Rasulullah SAW sebutkan. Adalah berbuat baik kepada tetangga, apalagi berbaik-baik kepada siapa? Tetangga tadi, kepada tamu, billahi yawmil akhiri, tetangga, hendaknya berkata baik ya. Yang pertama berkata baik, atau dia diam atau memanage bahasa-bahasa yang bagus dikeluarkan, kemudian berbaik-baik kepada tetangga, kemudian berbaik-baik kepada tamu. Itu 3 itu. Sehingga saya kira kehidupan bermasyarakat kita ketiga ini pesan Rasulullah SAW ini saya kira cukuplah kita aplikasikan sesuai dengan peradaban kebangsaan kita apa? Sepanjang-panjang yang namanya memuliakan, sepanjang-panjangnya namanya berbuat baik, gitu kan? Itu yang disebut falyukrim dhaifahu atau falyukrim jarahu.
atau kembali kepada kita, person kita, pribadi kita, berkata baik atau kita yasmut atau diam, maksudnya memanage kata-kata itu yang kita keluarkan adalah hal-hal yang baik. Nah, itulah sedikit sebagai pesan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi nanti dalam tulisan sedikit ini kita ada sedikit memberikan satu uraian-uraian yang beberapa pelajaran yang dapat dipetik ya, kan begitu. Satu adalah iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi iman kita diaplikasikan dalam pergaulan kita dengan baik dalam sehari-hari dalam kehidupan. Itulah sebabnya ketika kita menghidupkan diri kita berakhlak dan sebagainya, maka itu kan dari ayat pertama kita ungkap semua dinilai menjadi ibadah. Orientasinya adalah ibadah. Yang kedua, Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat Muslim. Jadi tadi itu individu dulu. Kita tidak langsung berkomunikasi, tetapi kita pribadi juga itu adalah kaulan falyakul khairan, jadi berbaik kita. Ya, kemudian ketiga adalah termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik atau yasmut, yang tadi perkataan itu yasmut. Nah, begitu. 4, menjaga pembicaraan merupakan jalan kebijakan. Ya kan? Menjaga itu yasmut tadi itu. Jadi tidak seberang ngomong itu. Jangan sampai kita ngomong ada nilai-nilai kesombongan di situ. Jangan sampai kita berbicara ada nilai-nilai diremehkan orang lain di depan kita. Nah, itu maksudnya. Jadi yang disebut dengan khair, yasmut, itu yang dimaksudnya. Ya. 5, Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat. Ya, kan begitu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu bermanfaat pada. Jadi kita bermanfaat. Kata-kata kita bisa banyak kata-kata yang kita bermanfaat pada kita. Mungkin kita ceritain berita-berita, mungkin kita sampaikan apa-apa yang menjadi kebaikan-kebaikan. 6, termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangga dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Karena memang hadis dijelaskan sekali tadi itu bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, yang menyakiti tetangganya. 7, wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menjelaskan yang hak. Nah, itu kan antara tetangga juga itu bisa terjadi komunikasi. Taruhlah misalnya di sini gitu. Ada masjid di tengah-tengah kompleks. Nah, ini di sini ada pembicaraan termasuk seperti ini kan ya. Bahasa-bahasa baik, bahasa-bahasa itu. Nah, ini termasuk jariah. Suasana daerah namanya ini. Suasana daerah, lingkungan yang lebih luas lagi. Di sini ada sekolahnya, di sini ada masjidnya, di sini ada lapangannya, di sini ada generasi kecil-kecil, pertengahan, tua-tua, yang kecil, yang kecil diberikan pengajian-pengajian. Yang besar memberikan contoh-contoh, baik kata-kata maupun sikap-sikap. Kan begitu? Nah, ini namanya daerah itu. Luas, lebih luas lagi. Nah, 8, memuliakan tamu termasuk kemuliaan akhlak. Jadi kita jangan tidak mau menerima tamu kalau maaf ini berbicara canda aja. Nah, itu kalau ada tamu memang itu hak itu kesempatan kita untuk membuktikan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir keimanan kita di situ adalah salah satunya sikap kita dalam menghormati mesti tamu, jangan merasa tidak mau didatangkan jadi tamu. Apalagi kita kan sudah banyak, kita ada hari lebaran, begitu ya. Ada hari komunikasi. Kemudian di celah hari-hari biasa itu ada komunikasi yang mempererat persaudaraan kita. Itu memang namanya tamu itu dibahas, banyak dibahas. Ini artinya menjadi satu kemuliaan dari bab masalah tamu itu sendiri, itu artinya dihormati. Kemudian 9, anjuran untuk bergauli orang lain dengan baik, ini secara umum. Nah, dan 9-10 ya bisa saja kita antara lain. Nah, itulah mungkin yang menjadi satu pembuka ya, menjadi satu materi, dan ini cukup hadis ini kita pelihara, kita baca, simpan. Kalau tidak hafal lafadznya ya, atau pemilihan lafadznya nanti saya tuliskan. Tetapi esensinya yang penting di sini ada 3 hal tadi itu.
Artinya kita hidup di atas bumi ini memang berkata yang bagus, atau kita manage kata-kata kita, kemudian membaik hubungan dengan keluarga, tamu, jariah, dan hubungan-hubungan kita pada tamu dan sebagainya, dan seterusnya. Itulah mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih jelas, pengalaman pribadi atau apa. Itu kan semua ini adalah orientasinya kepada man amala. Siapa yang berbuat baik itu, amila shalihan. Itu tadi, man amila shalihan min dzakarin aw unsa. Itu adalah semua ini adalah bahasa-bahasa beramal kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Saya kira itu saja. Sudah cukup setengah jam ya. Saya juga lama baru ketemu Pak Ibnu ini. Ya mungkin ada. Ya, jadi ada sangat mudah soalnya. Jadi ini kalau Rasulullah berbicara begini, ini kan namanya teorinya, bahasa ini. Tetapi yang paling penting di sini prakteknya. Itu tadi ada 3 komponen itu, prakteknya itu. Berbicara baik. Falyakul khairan. Nah, berbicara baik saya sudah paham. Artinya kita menghindari kalimat-kalimat yang tidak berguna. Memang kita tidak berpikir itu. Kalau kita menghormati orang itu tidak terpikir itu berbahasa yang barangkali bisa menyinggung perasaan. Tidak berpikir begitu. Tapi selalu memang mau keluar itu bahasa-bahasa yang lain. Apalagi kalau sudah merasa bersaudara, merasa berkawan-kawan. Auliyasmut. Atau bahasa-bahasa yang kita tahan. Artinya kita olah dengan baik, kemudian kita keluarkan dengan sempurna, baik. Nah, yang paling penting di sini juga adalah tetangga-tetangga itu. Jadi tetangga kalau sudah memahami ini semua, saya kira sudah selesai sebenarnya kan. Artinya kita sebagai pengikut umat Rasulullah SAW, hadisnya ini kita sudah aplikasikan di diri kita, di rumah tangga masing-masing. Dan yang ketiga adalah tamu. Nah, ketika kita kembali lagi bicara baik tadi itu, tentu rumah kita kita mau membuat satu suasana yang sejuk. Nah, kita hadis Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qabura. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti laksana kuburan. Kuburan itu apa? Mati ya. Tidak ada kegiatan di situ. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah-rumah yang tidak dibacakan dalamnya itu Al-Qur'an, kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyib. Ya. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi, rumah-rumah yang biasa baca di dalamnya Al-Qur'an, mengaji kita. La yadkhuluhu syaitan. Insyaallah setan tidak pengaruh-pengaruh setan tidak masuk di situ. Jadi bukan sekedar tempat nikmat tadi itu, tetapi kenikmatan itu sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa Rasulullah mengatakan surga itu? Ya berarti orientasi di rumah situ ya sangat menyenangkan di masjid. Mungkin ya surga dunia di situ, surga akhirat di situ. Rumahnya mungkin rapi di situ, tata bagus, dari halamannya sudah bagus, rapi, ya clean, kayak begitu. Kemudian rumah di situ ya karpetnya wangi-wangi apa segala macam. Itu usaha-usaha kita. Apalagi nanti dibuatkan menjadi satu tempat-tempat majlis-majlis taklim, luar biasa lahir batin sudah itu. Itulah disebut dengan surga. Jadi ada di situ nilai-nilai ketenangan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan baiti jannati. Dan ini bisa kita orientasi, bisa kita berusaha untuk bagaimana nilai-nilai itu kita peroleh. Nah, rumah-rumah kita seperti itu. Kemudian ada lagi nawwiru buyutakum. Cahayailah rumahmu. Nawwiru. Nur itu artinya cahaya. Nawwiru, beri cahayalah rumahmu. Nawwiru buyutakum, rumah-rumahmu. Buyut, jamak di situ, bukan baitul lagi. Buyut, rumah-rumah banyak kali kita punya rumah masing-masing, gitu kan? Nawwiru buyutakum
Bitilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran. Subhanallah. Banyak sekali kalau kita mau mengorientasikan pada rumah itu ada baiti jannati, itu bisa kita upaya-upayakan menjadi suasana-suasana surgawi dalam rumah itu sendiri. Ya, keluarga kita. Itulah sebabnya disebutkan biasanya orang yang baru menikah itu disebutkan mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi bukan hanya pengantin baru disebutkan begitu, tetapi kita juga bagaimana caranya rumah kita menjadi terus menerus sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu apa maksudnya? Sakinah itu artinya ketenangan. As-sakinah. Kalau diartikan lagi, maskan itu tempat tinggal yang tenang, itu. Sakinah. Di sana itu di Mesir ada satu wilayah namanya Alfa Maskan. Artinya di sini tempat ribuan keluarga di sini tenang semuanya. Artinya bisa maskan. Jadi seperti itu. As-sakinah itu artinya ketenangan. Mawaddah, saling membutuhkan, saling melengkapi. Kan gitu. Arti keempatnya itu. As-sakinah, ketenangan, dibuat tenang, berusaha kita berbuat dari tutur kata tadi, dari penghormatan tadi. Kemudian yang kedua adalah suasana yang kita bikin adalah hal-hal yang berkaitan dengan mawaddah. Mawaddah itu dari madda. Madda itu artinya saling membutuhkan. Di situ ada fasilitas pelisitar, ada hal-hal fasilitas rumah tangga kita yang terpenuhi. Warahmah. Nah, rahmah itu artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tercapai tadi sakinah, mawaddah, itu akhirnya lengkap, itu ada ada kasih sayang di situ. Maka kalimat yang berakar dari rahmah di situ yang mewakili bahasa yang sangat luas maknanya di situ ada deh Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmah semua itu. Tetapi tafsirnya sudah beda ketika kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita belajar tafsir kita ungkap di sini. Nah, itulah mungkin saya kira mohon maaf atas segala tidak jelas atau apa ya, itu kekurangan karena saya juga agak sedikit kondisi batuk-batuk ya. Tadi malam itu jemaah pikir mudah-mudahan saya sempat ini. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.